Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azizatun Khairi akan mempresentasikan tentang tafsir ayat-ayat tentang masyarakat. Yang pertama yaitu tentang tafsir. Secara bahasa, tafsir berasal dari fassara yang semakna dengan audaha dan bayana, di mana tafsir sebagai masdar dari fassara, semakna dengan idah dan tabiin. Dan kata-kata tersebut dapat diterjemahkan menjadi menjelaskan atau menyatakan. Secara istilah berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Jadi, tafsir adalah penjelasan untuk menyatakan tentang makna ayat-ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya Al-Quran. Kemudian tentang masyarakat. Masyarakat adalah manusia yang senantiasa berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ayat-ayat tentang masyarakat. Yang pertama yaitu Al-Hujurat ayat 10, Al-Hujurat ayat 11, Al-Hujurat ayat 12, Al-Hujurat ayat 13, Ar-Ra'd ayat 11, dan Al-An'am ayat 99. Yang pertama yaitu tentang Al-Hujurat ayat 11. Nah, di sini terdapat nilai yaitu isinya persaudaraan dan perdamaian. Menurut Hamka, nilai persaudaraan dapat dilihat dari kata innamal mu'minuna, yaitu sesungguhnya setiap orang beriman itu bersaudara, maka tidaklah mungkin mereka bermusuhan kecuali salah paham dan salah terima. Nah, selain itu juga ada kata ikhwatun. Di sini artinya yaitu saudara-saudara menurut nasab, yaitu persaudaraan agama. Jadi karena mereka saudara, harusnya mereka itu damai dan tidak saling bertengkar ataupun hubungannya tidak baik. Kemudian Al-Hujurat ayat 11. Nah, di sini terdapat nilai larangan mencela dan larangan membeli lakop buruk. M.Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa janganlah kamu saling mencela, baik dengan ucapan, isyarat, ataupun dengan mencibir. Dalam firman Allah juga terdapat, janganlah kamu mencela dirimu. Itu artinya memberi pengertian bahwa mencela orang lain sama dengan mencela diri sendiri. Kemudian dia juga menafsirkan bahwa janganlah kamu memanggil sebagian yang lain dengan gelar atau sebutan buruk. Misalnya, hai munafik, hai fasik, hai pencopet, dan lain-lain. Kemudian Al-Hujurat ayat 12. Nah, di sini terdapat larangan berprasangka buruk dan mencari keburukan, larangan menggunjing dan bertakwa kepada Allah. Menurut M. Quraish Shihab, penambahan huruf ta pada kata tersebut berfungsi penekanan menjadikan kata ijtanibu yang artinya bersungguh-sungguhlah. Nah, sungguh-sungguh di sini untuk menghindari prasangka buruk. Kemudian ada juga kata tajassasu, yaitu upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Nah, ini artinya itu memata-matai. Kemudian ada juga maksud dari mencela di sini yaitu mencela yang bertujuan menyakiti. Dan Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa dan bertakwalah kepada Allah dalam firman Allah tersebut. Nah, ini artinya perkara yang telah dia perintahkan dan dia larang kepada kamu. Kemudian Al-Hujurat ayat 13. Di sini terdapat nilai saling mengenal atau ta'aruf dan derajat ketakwaan. Nah, dalam kata ta'arofu menurut Quraish Shihab itu berarti mengenal. Kata yang digunakan dalam ayat ini itu timbal balik sehingga artinya saling mengenal. Kemudian Ibnu Katsir menafsirkan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Maksudnya yang membedakan derajat ketakwaan manusia itu adalah ketakwaannya.
bukan karena keturunannya. Kemudian Ar-Ra'd ayat 11. Di sini terdapat perubahan masyarakat. Nah, menurut Quraisy Shihab, penggunaan kata kaum pada ayat tersebut menunjukkan bahwa proses perubahan di sana bukan personal tetapi komunal, sehingga mampu menggerakkan masyarakat menuju sebuah tata nilai yang ideal. Nah, kemudian At-Tabari berpendapat bahwa Allah tidak mengubah kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri dengan sikap dolim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri. Selain itu, Imam Al-Qurtubi juga berpendapat bahwa ayat ini yaitu yang dimana Allah memberitahu bahwa Ia tidak mengubah suatu kaum sehingga ada salah satu di antara mereka yang mengubahnya sendiri. Nah, hal ini berkaitan dengan perang Uhud, yaitu disebabkan penyelewengan yang dilakukan oleh ahli panah. Maka sebab itu perang Uhud tersebut kalah. Nah, kemudian Al-An'am ayat 99. Di sini itu terdapat manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Jadi manusia itu memiliki tanggung jawab atas keselamatan bumi yang dihuni, baik dihuni manusia, hewan, dan tumbuhan. Maka sebab itu manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, sesungguhnya air hujan yang diturunkan Allah itu juga buat makhluk hidup di bumi ini, termasuk tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia harus bisa memelihara tanaman dengan baik, sehingga tanaman itu bisa memberi manfaat untuk manusia juga. Karena manusia akan sulit untuk hidup sebab oksigen yang dihasilkan tanaman tidak ada lagi kecuali manusia itu bisa merawat tanaman-tanaman yang di sekitarnya. Selain itu, Imam Al-Qurtubi juga mengatakan dalam tafsirannya, bertani bagian dari fardu kifayah, maka pemerintah harus menganjurkan manusia untuk melakukannya. Salah satu usahanya yaitu dengan menanam pohon. Nah, setelah mempelajari tafsir ayat-ayat tentang manusia tersebut, banyak manfaat yang dapat diambil dalam kehidupan sosial, yaitu kita harus saling menjaga rasa persaudaraan dengan orang lain, menghargai orang lain walaupun ada perbedaan ras, suku, dan budaya serta agama. Selain itu juga harus selalu berprasangka baik agar tidak ada pertengkaran dan juga tidak membeda-bedakan status kedudukan karena semuanya sama di mata Allah SWT, di sisi Allah SWT. Kemudian juga kita harus saling mengenal dengan orang lain agar bisa saling tolong menolong dan menjadi saudara atau teman yang baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai manusia harus bisa menjaga kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini dengan salah satunya itu memelihara tanaman di sekitar, karena manusia akan hidup ketergantungan dengan yang lain. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.